adik-adik. Yuk sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapin hati kita lipat tangan kita, dan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita bersuka cita pada hari ini dapat memuji Tuhan bersama-sama. Mari dengan senyuman dan semangat kita bernyanyi bagi Tuhan. Doh itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Mari tepuk tangan bersama-sama. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Lebih semangat lagi. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Mari kita berikan senyuman kepada papa mama kita, kepada adik kakak kita. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu,
kita sama-sama buka hati kita, mengundang Tuhan Yesus, mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Mari menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati adik-adik di rumah Tuhan, biarlah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh mengerti firman-Mu pada hari ini dan bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami musrahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sesuatu yang ajaib, sesuatu yang bisa membuat adik-adik terkagum-kagum. Mungkin adik-adik pernah kan mendengar atau melihat sulap? Ada yang tahu sulap? Nah, adik-adik tahu kan, ada yang misalnya bisa merubah tisu menjadi burung. Misalnya ada yang tiba-tiba memasukkan tisunya ke dalam topinya, waktu keluar lagi ternyata bukan tisu lagi yang keluar, tetapi burung. Nah, tapi adik-adik, sulap itu yang tadi adik-adik misalnya tisu jadi burung atau tisu jadi bunga, itu semua ada triknya, ada caranya. Jadi para pesulap itu belajar supaya ketika mereka melakukan itu, mereka bisa mengubah tanpa adik-adik sadar. Karena tangan mereka udah terlatih untuk bergerak dengan cepat, sehingga tisu yang tadinya adik-adik lihatnya tisu, tiba-tiba adik-adik lihatnya udah jadi bunga, adik-adik lihatnya udah jadi burung. Nah, tetapi ada mujizat yang luar biasa, melebihi apa yang dilakukan oleh pesulap-pesulap tadi. Adik-adik tahu nggak mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Benar, adik-adik pinter semuanya.
Mujizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Nah, tentu adik-adik tahu kan cerita ini. Waktu itu Tuhan Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Waktu itu ada pernikahan di Kana, tamunya banyak. Air di dalam anggur di dalam tempayannya ternyata kurang. Tamunya masih datang yang banyak, tapi anggur di dalam tempayan itu sudah habis. Nah, lalu ibunya Tuhan Yesus datang sama Tuhan Yesus. Katanya, waduh, itu anggurnya habis. Bagaimana ini? Bisakah kamu menolong? Nah, Tuhan Yesus Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Nah, lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan di pernikahan itu untuk menaruh air di dalam tempayan-tempayan yang tadinya berisi anggur itu yang sekarang udah kosong. Sama Tuhan Yesus disuruh diisi oleh air. Bukan anggur, tapi diisi oleh air putih biasa. Nah, tapi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Waktu pelayan-pelayan itu melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, yaitu memasukkan air ke dalam tempayan-tempayan yang sudah kosong itu, ternyata Tuhan Yesus melakukan mujizat. Air putih itu menjadi anggur, menjadi air anggur. Wah, luar biasa Tuhan Yesus kita. Betul adik-adik? Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia sanggup mengubahkan air putih menjadi anggur. Nah, adik-adik mengerti tidak arti dari cerita ini? Arti dari cerita ini adalah Tuhan Yesus itu sanggup memberikan mujizat untuk kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kakak. Nah, karena itu Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus tentu melakukan mujizat tepat pada waktunya Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik lagi, aduh, aku lagi banyak PR. Aduh, ulanganku jelek. Tuhan Yesus pasti bisa melakukan mujizat menolong adik-adik. Tapi adik-adik tentu harus tetap belajar. Adik-adik tetap harus berusaha. Nanti Tuhan akan memberikan mujizatnya, memberkati apa yang sudah adik-adik lakukan. Jadi Tuhan kita itu Allah yang hebat. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizatnya. Bukan cuma waktu dulu di pernikahan di Kana, tapi saat ini pun Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik semua. Nah, sama ada yang juga Tuhan Yesus ingin adik-adik juga melakukan perubahan. Tahu nggak adik-adik perubahan apa? Ketika Tuhan Yesus waktu itu mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita berubah menjadi anak-anak yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Tuhan ingin menjadi adik-adik ini anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya sama Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik tentu percaya, kakak yakin adik-adik di sini semua percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita semua. Tetapi ingat, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus sudah begitu baik tadi kan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik. Nah, kita sekarang harus percaya dan taat sama Tuhan. Ketika adik-adik punya masalah, percaya dan taat. Tetap taat mengikuti perintah Tuhan. Tetap percaya kalau Tuhan akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Jadi ingat ya adik-adik, jangan takut, jangan gelisah, jangan gusar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasanya besar sekali. Sehingga setiap masalah adik-adik pasti akan selesai kalau adik-adik menyerahkannya sama Tuhan. Dan percaya sama Tuhan. Dan ketika menunggu jawaban Tuhan, adik-adik harus tetap hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan.
karena Tuhan akan menolong adik-adik tepat pada waktunya Tuhan, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Hebat kan Tuhan kita? Adik-adik percaya kan sama Tuhan? Wah, semua nih, kakak lihat semuanya angkat tangan. Adik-adik sudah percaya sama kuasa Tuhan. Ayo sekarang kita lebih lagi percaya, kita lebih lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita mau lebih lagi hidup taat supaya kuasa mujizat Tuhan bisa dinyatakan di dalam hidup kakak, di dalam hidup adik-adik, di dalam hidup saudara adik-adik, di dalam hidup keluarga adik-adik. Dan kita bisa melihat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa lagi adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya kuasa Tuhan sangat besar, bahkan terlebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kuasa Tuhan sanggup menolong kami semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang tetap taat, yang tetap berserah sama Tuhan. Karena kami yakin Tuhan memiliki rencana yang indah buat kami. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik yang sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong adik-adik, memampukan mereka sehingga mereka boleh tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh tetap percaya kalau kuasa Tuhan adalah kuasa yang sangat besar, kuasa yang hebat, yang mampu membuat yang mustahil bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang ada ayat hafalan seperti biasa. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah di dalam kitab Matius 19 ayat 26. Sekali lagi ya, dari Injil Matius pasal 19 ayat 26. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, demikianlah adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya dalam kehidupan adik sehari-hari. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Halo adik-adik, kita sudah belajar Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus hebat kan? Sekarang aktivitas kita mau membuat pokok anggur. Barang-barang yang dibutuhkan adalah 1 HVS, bulatan, daun, spidol atau pensil warna, pulpen atau pensil.
Dan yang terakhir adalah lem. Langkah yang pertama adalah kita membuat tangkainya dulu. Lalu kita buat buah anggurnya dengan bulatan. Kalau sudah, adik-adik bisa mewarnai tangkai dan buah anggurnya. Lalu kemudian kita tambahkan daunnya. Kita kasih lem di belakang daunnya. Seperti ini. Kalau sudah, kita tempelkan di gambarnya. Jangan lupa juga untuk menambahkan ayat hafalan. Matius 19 ayat 26. Oke, sudah jadi. Selamat mencoba. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita berakhir, sebelum kita tinggalkan tempat masing-masing, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tinggal, untuk orang tua kami Tuhan Yesus, untuk semua kesehatan, semua berkat yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya, amin. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, terima kasih. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. James 4 verse 7b. Resist the evil, and he will flee from you. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.